Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinatul Hasanah, NIM 1906311000050 dan rekan saya Edi Purwanto, NIM 1906311100057. Kami dari kelompok 8, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Muhlis Tahir SPD MTRkom, yaitu membuat jaringan komputer dengan menggunakan metode top-down pada software Cisco Packet Tracker. Referensi topologi jaringan dan kebutuhan informasi lainnya mengacu pada jurnal yang diberikan Bapak Muhlis, yaitu redesain jaringan komputer dengan menggunakan metode top-down, di mana kita diperintahkan untuk membuat jaringan komputer seperti berikut. Nah, untuk informasi bagian-bagiannya ada pada tabel berikut ini. Dari percobaan yang telah kami lakukan, pokok bahasan yang akan kami jelaskan di sini ada pengertian metode top-down. Metode top-down adalah metode yang bangun jaringan lokal yang setiap unitnya dibangun secara bersama dengan spesifikasi yang sama dalam sebuah proyek kerja. Dalam teknik top-down, pembangunan jaringan komputer lokal dilakukan oleh manajemen puncak atau pembuat keputusan dengan menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan oleh departemen. Selanjutnya, analisis desain dan kebutuhan topologi jaringan. Jadi berdasarkan topologi jaringan yang bersumber dari jurnal ini, berikut hasil rancangan topologi jaringan di software Cisco. Topologi ini merupakan jenis topologi star, di mana semua noda atau penggunanya terkoneksi dengan noda tengah. Di sini dibedakan menjadi 2 lantai, pada bagian lantai 1 dan ini pada bagian lantai 2. Pada lantai 1 terdapat 5 bagian, di mana masing-masing bagian tersebut memiliki komponen perangkat yang berbeda. Yang pertama, pada bagian sekretaris terdapat 1 switch dan 5 PC. Pada bagian direksi terdapat 1 switch dan 5 PC. Pada bagian PDR terdapat 1 switch, 6 PC, selanjutnya pada lantai 1 terdapat 5 bagian juga. Nah, bagian yang pertama di sini ada bagian keuangan terdiri dari 1 switch dan 5 PC, lalu bagian aset terdiri dari 1 switch, 6 PC dan 1 wireless router, lalu bagian SDM terdiri dari 1 switch dan 6 PC, bagian umum 1 switch dan 6 PC, dan bagian ruang rapat terdiri dari 1 switch, 5 PC, 1 wireless router, dan 2 laptop. Nah, untuk perangkat-perangkat ini dihubungkan menggunakan kabel, yaitu menggunakan kabel cross untuk menghubungkan perangkat yang sama, 2 perangkat yang sama, contohnya antar switch dengan switch. Lalu menggunakan kabel strike untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda, seperti switch dengan PC, switch dengan router, switch dengan server, dan switch dengan perangkat yang lainnya. Setelah semua perangkat terhubung dengan kabel, selanjutnya dilakukan beberapa langkah percobaan, yaitu yang pertama, konfigurasi DNS server. Di sini servernya terdapat di bagian PDR lantai 2. Nah, di sini kita konfigurasi DNS, lalu di sini sudah ditambahkan dengan name PDAM Edi Alvinanet, lalu untuk IP-nya yaitu 192.168.10.2. Jadi ini nanti sebagai DNS servernya. Langkah kedua dilakukan konfigurasi router. Nah, routernya juga terdapat di bagian PDR lantai 2. Nah, router ini terhubung dengan cloud dan switch, di mana yang terhubung dengan cloud yaitu pada serial 2/2/0 ditambahkan IP 10.10.10.1. Lalu yang terhubung dengan switch yaitu pada fast Ethernet 0/0 yaitu 192.168.10.1. Nah, IP yang ini nantinya akan menjadi gateway bagi semua perangkat. Selanjutnya dilakukan konfigurasi wireless router. Nah, di sini terdapat 3 buah wireless router. Nah, percobaannya di sini kita coba wireless router yang terdapat pada bagian PDR. Nah, di sini kita konfigurasi di GUI, kita pilih yang static, lalu kita isikan untuk IP address-nya yaitu 192.168.10.85, lalu untuk default gateway dan ENS-nya seperti yang tadi. Di sini untuk start IP address dimulai dari 2 dan maksimumnya yaitu 5. Jangan lupa setiap konfigurasi atau penyetingannya di save settings. Nah, di sini untuk name-nya ada Alvina Edi, lalu kita konfigurasi atau tambahkan mengenai password-nya yaitu Alvina Edi 5057, lalu kita save juga. Nah, begitu pula untuk wireless router yang lain. Setelah itu kita hubungkan wireless router dan laptop yang ada pada ruang rapat. Nah, jadi caranya di sini, tadi yang wireless router sudah kita konfigurasi, kita klik laptop.
lalu kita ke physical di mana kita menambahkan hot di sini, lalu ke bagian desktop yaitu PC wireless. Di sini kita pilih profiles, lalu edit. Nah, di sini kita tambahkan yang Alvina Edi 3. Nah, karena ini merupakan name dari wireless yang ada pada ruang rapat. Lalu kita klik connect dan kita masukkan passwordnya, password yang dibuat. Nah, sehingga hasilnya nanti akan muncul kabel terhubung seperti ini. Begitu pula pada laptop 1. Tahap selanjutnya yaitu konfigurasi IP pada setiap PC, di mana untuk setiap PC dalam satu bagian ini ringnya berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Kita ambil contoh untuk konfigurasi IP pada bagian sekretaris di lantai 2, yaitu kita klik IP configuration, lalu kita tambahkan untuk IP address-nya yaitu 192.168.10.19, lalu default gateway-nya yang IP 1, lalu DNS server IP 2. Nah, hal ini juga berlaku untuk konfigurasi IP pada PC yang lain. Tahap selanjutnya yaitu penambahan VLAN, di mana masing-masing bagian ini VLAN-nya berbeda, yaitu sebagai berikut. Kita menggunakan VLAN trunking dan VLAN biasa, di mana VLAN trunking untuk menghubungkan antar bagian, yaitu switch dengan switch, lalu VLAN biasa menghubungkan dalam satu bagian, yaitu switch dengan PC, switch dengan server, dan lainnya. Kita ambil contoh untuk penambahannya yaitu pada bagian PDR. Nah, di sini kita setting dulu untuk VLAN database di sini, yaitu VLAN number-nya 10 dan name-nya bagian PDR. Nah, di sini switch ini terhubung dengan switch bagian yang lain, yaitu fast Ethernet 0/10 untuk switch di bagian sekretaris, lalu 0/11 untuk di bagian pengawas, dan fast Ethernet 0/12 yang terhubung dengan unit layanan. Nah, untuk VLAN yang terhubung dengan anggota di dalam PDR itu sendiri ada fast Ethernet 0/1 yang menghubungkan dengan PC. Di sini kita atur juga menjadi bagian PDR. Nah, jadi untuk pengaturan penambahan VLAN-nya di semua bagian seperti itu juga caranya. Setiap perangkat komponen yang digunakan dalam topologi ini tentunya memiliki peranan masing-masing. Nah, selanjutnya tes uji koneksi jaringan, yaitu dengan dua cara, melalui simple PDU dan tes ping. Nah, di sini untuk yang pertama di lantai 2, kita cek PC pada bagian yang sama, yaitu kita coba di bagian PDR. Nah, ini hasilnya successful, lalu di unit. Nah, hasilnya juga successful, yang menandakan bahwa jaringan ini antar PC-nya itu terhubung. Dan selanjutnya kita coba tes PC pada bagian yang berbeda dalam satu lantai. Nah, hasilnya violet, yaitu tidak dapat terhubung. Selanjutnya di bagian lantai 1. Nah, kita coba di bagian umum, hasilnya successful. Kita coba di bagian keuangan, hasilnya juga successful. Nah, jadi ini begitu pula pada PC bagian yang lain. Selanjutnya kita cek untuk bagian umum dan bagian keuangan pada bagian yang berbeda. Nah, hasilnya ini violet. Selanjutnya kita uji tes antar lantai, yaitu PC pada bagian pengawas di lantai 2 dan bagian umum di lantai 1. Nah, hasilnya juga violet, jadi tidak dapat terhubung. Selanjutnya uji koneksi tes ping. Kita pergi ke bagian direksi, PC di bagian direksi, lalu kita masukkan IP PC di bagian yang sama, maka hasilnya reply, yaitu terhubung. Lalu saat kita tes ping dengan PC di bagian berbeda, maka hasilnya request timeout, yaitu antara PC tidak dapat terhubung. Selanjutnya di lantai 1 kita coba pada bagian umum. Nah, saat kita masukkan IP yang sama di bagian yang sama, maka hasilnya akan muncul reply, yaitu dapat terhubung. Lalu saat kita tes dengan PC di bagian yang berbeda, maka hasilnya request timeout. Dan saat kita koneksikan dengan IP atau dengan PC di bagian lantai 2, lantai yang berbeda, hasilnya juga request timeout, yaitu tidak dapat terhubung. Jadi, pada jaringan komputer dengan kita menerapkan metode top-down dan penambahan VLAN, lalu penggunaan perangkat komputer yang tepat, maka akan menjadikan jaringan komputer lebih terstruktur dan dapat lebih dioptimalkan lagi untuk fungsinya. Baik, sekian presentasi mengenai proyek yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.